Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Fernando Pangaribuan. Tetap atuhi protokol kesehatan ya. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis saya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Pangaribuan. Nomor NPM 2204 10 14 3 dari kelas 3 MF. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis usaha pupuk. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis pupuk. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan, sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair. Digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Gambaran pupuk organik ialah seperti pupuk urea, Ponska, organik, ZA, SP, dan lain. Masih banyak lagi jenis pupuk yang padat. Ada juga jenis racun yang cair berupa cairan seperti spontan untuk hama tanaman dan seperti Virtaku untuk hama padi supaya lebih baik lagi. Alasan saya memilih membangun bisnis pupuk di daerah saya, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, di mana sektor pertanian dan perkebunan merupakan mata pencarian yang utama. Di sektor pertanian Kecamatan Rawang Panca Arga, beras untuk mencapai itu perlu investasi sektor pertanian dengan melakukan pemupukan agar hasil yang didapat memuaskan. Di sektor perkebunan saat ini, masyarakat sedang giat menanam atau investasi sektor perkebunan, yaitu sawit, sehingga juga memerlukan pupuk untuk meningkatkan hasil perkebunan tersebut. Dengan melihat potensi di sektor pertanian dan perkebunan tersebut, disimpulkan usaha penjualan pupuk memiliki prospek ke depannya. Rencana kebutuhan pinjaman atau kredit atau pembiayaan untuk melakukan ekspansi perusahaan memerlukan modal kerja sebesar 50 juta rupiah dengan rincian kebutuhan dana terlempar pada halaman berikutnya. Dana pinjaman tersebut akan diangsur selama 3 tahun. Adapun angsuran dan pinjaman tersebut yaitu tanah dan bangunan tempat usaha yang ada di atasnya. Analisis aspek lingkungan. Strata sosial yang ada di lingkungan usaha adalah mayoritas petani, PNS, pegawai, dan buruh. Perilaku bagi beli masyarakat petani dan perkebunan adalah pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi mereka dan meningkatkan hasil tanaman yang terbaik bagi mereka. Analisis aspek pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dijalankan
melalui kelompok tani dan masyarakat umum. 2. Kebutuhan pasar terhadap pupuk sangat dibutuhkan dan dicari masyarakat petani dan perkebunan. Analisis aspek operasional. Lokasi usaha yang dijadikan tempat berada di Rawang Baru, Desa Rawang Pasar 5, Desa Rawang Pasar 4, dan lain sebagainya. B. Proses produksi, yaitu dilakukan oleh PT Pusri untuk urea dan PT Petrokimia Tesik untuk pupuk NPK, Ponska, ZA, dan SP. Petroorganik hanya sebagai pengecer subsidi yang resmi, dan kedua perusahaan di atas melalui distributor CV. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan: harga terjangkau, kualitas terjamin, resmi, memiliki pasar, tempat strategis. Kelemahan: manajemen tradisional, keterbatasan modal, sumber daya yang masih rendah. Peluang: pasar yang masih luang, bahan baku mudah didapat, persaingan relatif terbatas. Ancaman: munculnya pesaing baru seperti usaha-usaha yang lain di daerah kita, seperti usaha pupuk. Analisis aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 5 orang pekerja borongan untuk bongkar pupuk dan 1 seorang pegawai tetap di toko. Jaminan. Dalam mendukung pinjaman kredit ini, anggunan yang akan diajukan adalah berupa surat tanah. Penutup. Demikian bisnis yang disusun dalam rangka untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan dan bagi pemilik sebagai acuan pengembangan bisnis. Sekian dari video saya. Kurang lebih ada kesalahan, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Sekian dari saya, salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.